Halo Sobat Cuan Nusantara, ketemu lagi dengan kita Jaring Usaha Channel yang akan membahas seputar bisnis, usaha, money management hingga investasi. Kali ini kita berada di Tapanrejo. Kita bukan Tapanrejo ya Pak ya, tapi Celuring ya, Nggih, Celuring. Kalirejo, Kaliploso, Celuring. Oh ya, kita sekarang berada di Celuring. Kita akan mengulas dan mengulik usaha yaitu cacing sutra. Oke, dengan Pak siapa Pak? Bapak Ari, Mas. Bapak Ari. Oke. Nah, sebelum lanjut, silakan klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Ini ya. Pertama-tama perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana, Pak? Iya. Saya dengan Bapak Ari Semeru di Dusun Kalirejo, Desa Kaliploso, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Iya. Nah, ini usahanya apa ini, Pak? Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, ini saya penyedia cacing sutra. Ini cacing untuk pakan bibit ikan. Iya. Ini bisa kita dapatkan dari alam di sungai-sungai, atau kita juga mendatangkan dari luar kota untuk stokisnya. Oke. Nah, dulu ceritanya bagaimana, Pak? Kok bisa tertarik dengan cacing sutra dan menggeluti usaha cacing sutra ini, Pak? Boleh dijelaskan? Iya, pada awalnya ini dulu ketika ini kan lingkupnya kan kandang ayam ini, jadi limbahnya kandang ayam ini kan banyak kotorannya di sungai ini, parit yang melintasi kandang ini ya ada benih cacing sutranya ya. Saya pada awalnya nggak tahu ini apa itu, dikasih tahu orang yang manen ayam itu ya. Oh, ini cacing sutra ini Mas, cacing sutra. Nah, ini payu loh Mas, ini mempunyai harga jual yang tinggi. Nah, akhirnya saya cari tahu, mencoba membudidayakan, kemudian langsung mencoba posting. Nah, posting di internet, ternyata banyak yang butuh. Oh, ternyata banyak yang butuh. Mas punya cacing sutra, Mas punya cacing sutra. Karena banyaknya permintaan, akhirnya saya stokis, dicarikan orang juga, mendatangkan dari luar kota juga, membudidayakan juga. Seperti itu. Berarti itu tahun berapa, Pak? Pernah ingat nggak, Pak, waktu itu, Pak? Kalau pastinya kurang ingat saya, tapi yang jelas itu awal-awal pandemi, kira-kira 3 tahun yang lalu ya, kira-kira 3 tahun yang lalu itu awal-awal pandemi. Ya. Berarti budidayanya itu sampai sekarang, Pak? Budidayanya masih, tapi karena stokisnya kurang, saya mendatangkan dari luar kota, dan ada yang mencarikan juga di lokalan-lokalan sini, di sungai-sungai sekitar sini. Oh gitu. Ya, jadi untuk budidayanya sendiri sebenarnya masih. Cuman ini ya, permintaannya terlalu banyak, jadi tidak mencukupi, akhirnya juga mendatangkan dari tempat lain. Ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, selama ini Pak, selama berbudidaya ini sebenarnya kesulitannya itu di mana Pak? Kalau untuk cacing sutra ini Pak? Kalau budidaya cacing sutra ya, yang paling sulit itu karena di tempat saya ini aliran airnya itu tidak stabil. Jadi kesulitan paling menonjolnya, paling besarnya karena memang tidak ada air yang tetap. Jadi kalau mau membuat yang bahasanya permanen yang banyak itu juga sulit, karena kalau pas waktu-waktu kering kan cacingnya juga hilang. Oh gitu. Akhirnya ya budidayanya itu ya punya, cuman ya kurang maksimal seperti itu. Nah, untuk budidayanya sendiri ini Pak, ini memang di tempat-tempat yang bersih seperti ini, atau biasanya kan saya pernah lihat itu di lumpur ya Pak? Ya, kalau yang kita lihat seperti ini ada cuman stokisnya, ini siap
Oh, ini untuk stokisnya. stokisnya ini berarti ini setelah panen ini. Oh, ini Langsung bisa dikasih untuk ikan-ikannya, pakannya. Kalau yang tempat budidayanya itu di lumpur dengan aliran air yang stabil, kemudian pakan yang terjaga dengan suhu-suhu yang stabil juga. Karena memang cacing sutra ini menyukai tempat-tempat yang gelap, menyukai tempat-tempat yang lembab seperti itu. Oh, gitu. Nah, untuk Bapak kan ini juga budidaya, pernah budidaya juga. Nah, untuk cacing sutra ini makanannya apa, Pak? Gini, kalau boleh tahu ini, Pak. Kalau Budidaya. orang-orang budidaya itu Ya. makanannya yang pokok itu karena dia ampas tahu. Yang umum adalah ampas tahu sama kotoran. Nah, kotoran ini yang banyak digunakan orang-orang sini adalah kotoran burung puyuh. Kandang seperti ini juga bisa, kotoran ayam seperti ini bisa. Termasuk diantaranya adalah limbah dari pembenihan lele. Limbah dari pembesaran lele, maksudnya pembesaran bukan pembenihan, pembesaran lele, karena banyak konsentratnya di limbahnya akhirnya tumbuh juga cacing sutranya seperti itu. Oh, gitu. Jadi mungkin makanan dari sisa-sisa lele itu ya, Pak, ya, dari sentrat lele itu yang terbuang di aliran akhirnya menumbuhkan cacing sutra seperti itu. Iya, iya. Oke, Pak, ini teman-teman, cacing sutra ini kemarin saya di WA sudah datang dan sekarang tinggal segini loh, teman-teman. Ya, ini Mas, ini cepat ini perputarannya. Jadi memang bahasanya harus inden dulu, harus pesan. Ini seperti ini istilahnya nanti siang aja sudah diambil orang. Jadi ini iya. Berarti udah habis ini. Iya, habis Mas. Jadi nanti udah sebentar lagi udah diambil orang. Jadi kalau kira-kira duhur ke sini sudah nggak ada barangnya ini. Nah, itu, Pak. Saya tadi buru-buru ke sini kan saya juga memperhitungkan itu, Pak. Kan ini kasihan kalau nggak dapat gambarnya ini. Oh, iya. Nah, Pak, ini kan untuk pakan ikan ya, Pak? Iya, pakan ikan. Untuk pakan ikan sendiri kan itu banyak, Pak. Iya. Ada sentra juga. Nah, mungkin kita bahas produknya. Keunggulan cacing sutra ini apa, Pak, dibandingkan pakan-pakan yang lain seperti sentrat? Oh, jelas. Kalau orang-orang yang bergelut dalam dunia perikanan tahu bagaimana kelebihan, bagaimana bagusnya cacing sutra, pasti sudah tahu. Karena memang cacing sutra itu digunakan di periode awal pertumbuhan semua ikan. Hampir semua ikan menggunakan cacing sutra. Di antaranya termasuk sidat, lele, udang, ikan-ikan hias, koki, koi, dan lain sebagainya. Itu semua di periode-periode awal hidupnya pasti membutuhkan cacing sutra. Maka keberadaan cacing sutra dimanapun yang punya pasti dicari. Seperti itu. Jadi memang keuntungan bisnis ini karena memang seperti magnet. Jadi di mana ada barang pasti di situ dicari orang. Keterikatan konsumen dengan barang ini sangat tinggi, walaupun memang barang ini termasuk barang yang sulit dicari seperti itu. Untuk efeknya sendiri, Pak, cacing sutra itu pada ikan itu ada nggak, Pak, efeknya atau pertumbuhannya semakin cepat? Jelas, bagaimana? Jelas. Yang paling umum beberapa yang kita simpulkan dari mereka yang menggunakan itu adalah pada daya tahan tubuhnya dan pada pertumbuhannya. Itu pada dua hal itu. Daya tahan tubuhnya ketika menghadapi masa-masa pas peralihan musim atau suhu-suhu ekstrim, itu ketika ikan dengan konsumsi cacing sutra ataupun dengan ikan dibandingkan dengan ikan dengan konsumsi yang lain akan berbeda. Demikian juga pertumbuhannya jelas berbeda karena kandungan protein di dalam cacing ini sangat tinggi dan ini termasuk pakan alami seperti itu. Iya. Nah, untuk cacing sutranya ini sendiri, Pak, ini biasanya kalau
Bapak yang menjual itu ukurannya seperti apa, Pak? Nah, kalau di sini Ya. umumnya di kota sini di toples ya, toples sosis itu. Toples sosis. Oh ya, ya itu Mas. Ya. Ya. Ya, segini full cacing ini. Ya. Kalau di sini umumnya 40.000 di sini Mas. Oh, satu Ya, toples ini full cacing 40.000 di sini. Jadi seperti ini full cacing. di satu toples ini 40.000. Ini full cacing ya. Cacing. Di- Nah, sehat tidaknya cacing juga bisa kelihatan ini. Oh, Kalau dipegang pas ini seperti enak, ini kenyal ini berarti cacingnya sehat, bagus, bersih. ya. Ini 40.000 umumnya di kota sini. Oke, mungkin ada teman-teman yang lihat video ini dan ternyata pengusaha ikan atau pembesaran ikan, lele bahkan atau yang lain, mungkin bisa dicoba ini ya Pak ya. Iya, siap. Ya. Ya, karena di sini ya ini bisa dilihat sendiri sudah bersih, sudah tinggal ngasih ke ikannya ya Pak ya. Iya, sudah nggak ada siap. kotorannya Mas, sudah siap ready untuk ikannya. Oke. Kalau segini ini biasanya untuk berapa populasi ikan, Pak? Satu toples ini, Pak? Tergantung ikannya Mas ya. Kalau ya. lele, kalau pembenihan lele, karena lele itu biasanya populasinya banyak. Kalau umumnya orang-orang yang beli di sini itu sekitar beli 4 sampai 5 ini. 5 gini untuk sekitar populasi sekitar 20.000-an. 20.000-an, iya. Oke. 20.000-an. Di satu hari habis berarti? Iya, satu hari habis. Iya. Gitu. Nah, untuk penjualannya sendiri, Pak, ini Bapak menjual secara online juga atau ada yang langsung ngambil di sini atau bagaimana, Pak? Saya kombinasikan Mas. Ada yang jelas kita terkoneksi di WA. Ya. Kita tinggal pasang status. Nah, mereka langsung menghubungi. Baik kalau misalkan mereka nggak bisa datang, saya biasanya membuat rute ke arah sini. Siapa yang mau dibawakan nitip itu. Oh, seperti gitu. itu. Sekalian jalan satu Iya, arah gitu ya, Pak iya, ya? seperti itu biasanya. Nah, itu. Nah, untuk pangsa pasarnya sendiri, Pak, ini selama ini hanya dijual di Banyuwangi saja atau ke daerah lain atau bagaimana, Pak? Iya. Karena memang cacing sutra ini tidak bisa berjalan terlalu jauh. Ya, memang ini untuk komoditi lokal saja. Komoditi lokal. Paling jauh kita perjalanan sekitar 3 jam ke arah Situbondo, ke Asem Bagus. Itu. Jadi memang perlakuannya berbeda karena perjalanannya siang hari. Cacing tidak tahan dengan kondisi panas, maka perlakuannya berbeda. Alhamdulillah waktu itu sukses perjalanannya. Nah, Pak, untuk yang ingin berbudidaya ini, Pak, mungkin ada teman-teman yang lihat video ini terinspirasi dan ingin budidaya cacing sutra, mungkin ada tips-tips khusus atau trik untuk memulai budidaya itu? Siap. Kalau teman-teman pengen budidaya, beberapa hal yang perlu dipastikan adalah pertama, air harus melimpah karena memang dia hidupnya di air. Kemudian kalau masalah lumpur, pakannya itu bisa dimodifikasi, bisa kita siapkan, bisa kita datangkan. Yang pertama adalah karena air, karena memang airnya tempat hidupnya itu harus melimpah. Jadi memang kalau bisa tempat budidaya itu di pinggir sungai atau di pinggir kanal seperti itu biar mudah untuk masuk dan keluarnya air. Kemudian dijaga dari predator. Predatornya cacing itu simpel sekali. Yang paling sering menghabiskan stok cacing itu adalah keong, kul. Keong. Iya, sama katak-katak kecil itu. Karena sebagian besar malah tidak tahu. Itu yang ternyata menghabiskan cacing sutra seperti itu. Iya. Nah, kalau berbudidaya ini, Pak ya, perlu nggak
lahan atau air yang mengalir selalu, Pak? Ya, perlu Mas, karena memang aliran air itu sebanding dengan kadar oksigen yang diperlukan untuk cacingnya. Kalau semakin deras alirannya, itu berarti kadar oksigennya semakin tinggi, cacingnya semakin nyaman. Nah, itu pertumbuhannya juga semakin bagus, seperti itu. Berarti lebih bagus yang mengalir daripada yang lebih bagus diam gitu ya? Lebih bagus yang mengalir. Nah, kalau cacing sutra sendiri ini, Pak, ini sebenarnya kalau dalam hal budidaya ini, Pak, ya, cocok untuk daerah dataran rendah apa dataran tinggi atau semuanya cocok, Pak? Kalau cacing sutra di semua tempat sebenarnya bisa, asalkan alirannya terjaga, kemudian pakannya tersedia, insya Allah bisa, tumbuh dimanapun bisa. Nah, dimanapun bisa. Bahkan kalau di kota-kota besar itu kan dia banyaknya di aliran sungai-sungai besar itu banyak yang banyak limbahnya seperti itu. Berarti memang faktor air ini sangat mempengaruhi ya, Pak? Iya, faktor air sangat mempengaruhi. Oke, mungkin itu saja, Pak, dari kami. Semoga rezekinya selalu lancar ya, Pak, ya. Amin. Ya, semoga. Dan semoga nanti kedepannya bisa bikin konten lagi. Iya, siap. Dan jika ada yang berminat, nanti tulis di kolom komen, teman-teman. Jika ada mungkin ada yang mau beli cacing di sini, silakan tulis di kolom komen, atau nanti nomor WA-nya saya sertakan di deskripsi. Dan bisa nanti hubungi langsung bapaknya ya, Pak. Siap kan, Pak? Siap. Cuman untuk yang di luar kota mohon maaf ini ya, Pak, ya. Iya. Ya, untuk yang di dalam kota saja, karena memang ya perjalanan jauh tidak memungkinkan bagi cacing. Oh, gitu ya, Pak, ya. Iya. Nah, oke, itu saja sobat dari kita. Salam semangat, salam pengusaha, salam cuan.